Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sidang jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga meskipun cuaca hujan kita tetap melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah membawa agama Islam ini berada di seluruh penjuru dunia. Selanjutnya saya selaku khatib ingin menyampaikan wasiat takwa, terutama bagi saya pribadi, umumnya bagi hadirin sekalian. Takwa dalam arti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di salah satu bulan haji. Sebab bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan Al-Hajju asyhurum ma'lumat, bahwa haji itu terdapat bulan-bulan yang sudah maklum adanya. Oleh karena itu hari-hari ini saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah menunaikan ibadah haji, mereka sedang bersiap-siap untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ibadah itu terbagi menjadi tiga. Ada ibadah yang ditentukan, yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Berzikir kepada Allah salah satunya. Kita berzikir di rumah boleh, di jalan boleh, di tempat kerja boleh, di mana saja kita berzikir boleh. Dan waktunya juga tidak dibatasi. Bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Kapan kita menghendaki berzikir, tidak ada larangannya dalam agama. Kemudian yang kedua, ada ibadah yang tempatnya tidak ditentukan tapi waktunya ditentukan. Contoh sholat. Sholat waktunya sudah ditentukan. Ada waktu sholat zuhur,
ada waktu sholat asar, ada waktu sholat maghrib, ada waktu sholat isya, ada waktu sholat subuh. Tetapi Allah tidak menentukan tempatnya. Kata Nabi, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi alam semesta ini sebagai masjid. Artinya kita bisa sholat di mana saja. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di lapangan. Yang penting tempatnya suci. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada ibadah yang ditentukan tempat dan waktunya, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji ini waktunya ditentukan hanya di bulan-bulan haji, bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di luar bulan itu, seseorang ketika misalnya melaksanakan haji tidak akan diterima. Yang kedua, tempat ibadahnya juga ditentukan. Harus berangkat ke kota Mekah untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Jadi haji memiliki kelebihan. Mengapa? Karena haji tempat dan waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji selain merupakan rukun Islam yang kelima. Kalau kita perhatikan, mengapa ibadah haji ini diletakkan di rukun Islam yang kelima? Karena kalau kita amati, ibadah di dalam ibadah haji ini mengandung nilai-nilai dari rukun Islam yang lain. Coba kita perhatikan. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat, kesaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah sebagai utusan Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, syahadat secara tidak langsung kita sudah laksanakan dengan kita mengucap labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini secara tidak langsung kesaksian kita di hadapan kiblat, di hadapan Ka'bah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita dan hari itu kita memenuhi panggilannya. Yang kedua, ibadah puasa, ibadah haji ini mengandung nilai daripada ibadah sholat. Betapa tidak, ketika orang berada di kota Madinah, yang dituju tentu saja bagaimana kita bisa sholat di Masjid Nabawi. Orang-orang Indonesia rata-rata mengerjar arba'in, melaksanakan 40 rakaat sholat wajib di Masjid Nabawi. Dan kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza ta'dilu alfa sholatin fi masjidin akhar. Sholat 1 rakaat di masjid saya ini, kata Nabi, sama dengan sholat 1000 rakaat di tempat yang lain. Dalam hadis lain bahkan dikatakan 10.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Begitu kita di Mekah, yang dituju oleh jamaah haji apa? Sekiranya bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Mengapa? Sholatun fi Masjidil Haram ta'dilu mi'ata alfin sholatin fi masjid akhar. Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram
sama dengan melaksanakan 100.000 kali lipat sholat di masjid yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah haji ini mengandung nilai-nilai daripada ibadah zakat. Karena rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat. Bahkan bisa jadi nilai uang yang kita keluarkan ketika menunaikan ibadah haji itu lebih besar dari zakat fitrah barangkali yang kita berikan setiap tahun. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji mengandung nilai-nilai ibadah zakat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibadah haji ini mengandung nilai-nilai ibadah puasa. Betapa tidak ketika seseorang sudah memakai kain ihram, nawaitul hajja wal umrata lillah, dia sudah memakai kain ihram, maka kata Quran, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berbuat fasik, tidak boleh jidal. Ini sama ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Di dalam ibadah puasa kita tidak boleh ghibah, tidak boleh marah, tidak boleh mengedepankan hawa nafsu. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atos. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dan itu terlaksana di dalam melaksanakan ibadah haji. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya orang menunaikan ibadah haji. Tetapi betapapun atau siapapun kaum muslimin, pada hakikatnya hatinya sudah terikat dengan kota Mekah Al-Mukarramah. Hatinya sudah terikat dengan Ka'bah Baitullah. Oleh karena itu, siapapun orang yang datang ke kota Mekah, lalu dia melihat secara langsung bagaimana bentuk kiblatnya selama ini. Mungkin bapak-bapak semua bertahun-tahun melaksanakan sholat menghadap kiblat, sementara kita tidak tahu bentuk kiblat itu seperti apa. Kita bisa hanya menyaksikan lewat siaran langsung orang-orang melakukan tawaf, tapi kita tidak langsung berada di depannya. Tentu ini merupakan ikatan batin tersendiri seorang muslim kepada Tuhannya. Oleh karena itu, tidak ada ceritanya orang yang berada di depan Ka'bah kemudian dia tidak menangis. Mengapa menangis? Karena menahan kerinduan yang selama ini diidam-idamkan oleh seorang muslim untuk bisa berada di depan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita melaksanakan ibadah haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini, sehingga lengkap sudahlah kita sudah melaksanakan syahadat, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan puasa, sudah menunaikan zakat, dan tentu yang kita tunggu-tunggu bagaimana kita melaksanakan ibadah haji sehingga lengkap sudahlah rukun Islam 5 kita laksanakan. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala jami' khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatus sahabah wa ala tabi'in wa man tabi'i ihsan ila yaumiddin. Mari kita berdoa. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dimudahkan menunaikan ibadah haji. Yang kedua, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan jamaah haji kita dan jamaah haji yang lain senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran, sehingga bisa kembali ke tanah airnya masing-masing dengan sehat walafiat dan selamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya